Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tahun yang baru, semangat yang baru. Amin. Yang semangat katakan amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita membuka hati kita lebar-lebar bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Karena Engkaulah yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama menyembah-Mu Bapa. Menaikkan pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Yesus. Kami tidak akan berdiam diri Tuhan. Kami menaikkan sembah kami bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Jangan ada yang berdiam diri. Kita menaikkan sembah kita. Haleluya. Kita memulai tahun kita dengan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Hallelujah.
kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau memberkati kami di tahun yang lalu, tahun ini pun Tuhan, kami mau memulai dengan penyertaan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terus memegang erat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini kami terus mau meninggikan nama Tuhan. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini, baik secara langsung juga secara online Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya. Penyanyi penuh dengan sukacita. Amin. Kasih tos. Boleh ya, sekarang udah boleh dicabutkan PPKM. Kasih tos kanan kirinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya Bapak. Kaum prianya nyaut ku terima janji Allah gitu ya. Lalu bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda begitu ya. Jadi nanti yang kaum wanitanya dulu, lalu disaut dengan kaum prianya. Nanti kedua kali kita ulang lagi dibalik. Kaum prianya dulu yang menaikkan, yang berikut yang menyautnya kaum wanitanya. Ya, bisa ya? Haleluya, puji Tuhan. Ku terima janji Allah.
yang semangat. Sekali lagi ya, semangat katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Denganmu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan kembali hati kita. Yes Jesus. Kami tak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami selalu percaya rancangan-Mu yang terbaik Bapa. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Dan pertolongan kami hanya datang daripada-Mu saja. Apapun yang terjadi Tuhan, sepanjang
Tentu mungkin bagimu Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengimani acap kali mata kami tidak bisa melihat segala hal yang Tuhan sudah lakukan. Asal kali pikiran kami buntu dan tidak bisa memikirkan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah lakukan. Atau pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami terus ingin Tuhan memikirkan dan melihat bagaimana dahsyatnya pekerjaan-Mu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin mendengar berita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sesungguhnya rancangan-Mu adalah baik bagi semua kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada di antara kami, mengurapi hati dan pikiran kami untuk mengerti pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebab kami adalah biji mata-Mu yang spesial. Dalam pandangan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya mengatakan amin. Tepuk tangan. Haleluya. Sebelum duduk kembali, buka maskernya sedikit, kasih senyum kepada temannya atau yang lain. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Tetap semangat aman. Haleluya. Happy New Year bagi Bapak Ibu yang minggu yang lalu berhalangan hadir dalam ibadah tahun baru oleh karena masih ada di kota tercinta, pulang ke kota tercinta seperti lagunya siapa itu ya. Dan ada juga yang masih ada acara kegiatan keluarga. Tapi bersyukur hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di rumah Tuhan, dan sebagian masih mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada rancangan Allah bagi orang yang sakit. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan mengalami berkat kuasa firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7, saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca lengkap riwayat hidup dari orang yang buta, yang akhirnya disebutkan oleh Tuhan dan bisa melihat kembali dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41, maka lengkap kita mendapatkan sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana sudah menjadi sebuah kebiasaan dari sehari-hari aktivitas dari Tuhan Yesus Kristus menginjil, memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota-kota, dan tiba waktunya di sebuah tempat dan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Memang Injil Yohanes tidak menyebutkan nama dari orang ini. Kalau kita bisa mempelajari dari Injil Matius, Markus, Lukas,
Maka ada bagian yang lain, waktu Yesus masuk di kota Yeriko dan berjumpa dengan seorang buta yang memanggil dia dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan jelas di situ disebutkan namanya adalah Bartimius. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa memang ini tidaklah terlalu penting. Oleh karena itu Alkitab tidak menyebutkan nama dari orang itu dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7 yang tadi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kan yang terpenting adalah bagaimana orang buta yang sejak lahir ini berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan dia bisa menikmati rancangan Allah yang baik untuk hidupnya. Dan kita bisa mendapati di sini bahwa akhirnya dia yang percaya kepada Tuhan, awalnya dia percaya bahwa mendengar nama Yesus, nama yang tersohor, yang very famous, sangat terkenal di mana-mana sebagai seorang guru yang bijaksana, bijaksana tentunya juga, rabi yang diurapi oleh Allah, pemberita kerajaan Allah, pembawa kabar baik, seorang nabi yang diurapi oleh Allah, membawa pesan. Dan kita bisa mendapati bahwa hari itu dia menggenapi rancangan Allah itu dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia akhirnya matanya bisa melek. Dan tidak hanya itu saja, maka dia akhirnya bersaksi kepada banyak orang. Tetapi ahli Taurat, orang Farisi tidak percaya, ya, kalau dia sudah disembuhkan. Dan nanti di dalam khotbah ibadah raya kedua, saya akan berkhotbah khusus mengenai lanjutan hari ini, ya. Nah, mari kita akan lihat kembali, menyadari mengenai rancangan Allah, bahwa Allah merancangkan dengan sempurna dalam menciptakan manusia. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan baik-baik dari kata menurut gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah. Siapakah Allah yang kita percayai? Allah yang sempurna, Allah yang tak bercacat, Allah yang gak punya kekurangan. Amin. Dan kalau Allah yang sempurna menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah yang sempurna, berarti manusia yang diciptakan juga sempurna. Allah tidak pernah menciptakan manusia, ya, dari Adam dan Hawa mula-mulanya tidak bisa melihat, bukan? Ini menggambarkan bahwa Allah tidak merancangkan orang sakit, namun Allah memilih rancangan yang baik untuk orang sakit. Amin. Nggak ada dalam rancangan Allah, ya, si A nanti diciptakan dari lahir sakit saja. Nggak ada dalam pikiran Allah merancangkan itu. Ini sebuah misteri yang harus kita gali bersama. Menjadi sesuatu yang tidak mudah kita pahami. Bagaimana rancangan Allah yang sempurna bagi setiap kita. Amin. Coba katakan dengan temannya, dengan istrinya dan suaminya, rancangan Allah sempurna bagimu. Haleluya. Bisa dengan nyanyian sempurna. Haleluya. Amin. Sehingga kalau kita melihat pada waktu Yesus berjumpa dengan orang buta tadi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan. Dia mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi kalau murid-muridnya sempat terjebak dengan pemahaman yang ada pada waktu itu, kalau orang sakit itu karena jatuh dalam dosa. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau orang sakit belum tentu karena dosa. Yang percaya katakan amin. Betul? Ya. Nah, jadi murid-muridnya, guru, ya, Rabi, ini yang berdosa orang tuanya atau orang ini, sehingga dia buta.
Tetapi Yesus menjawab, bukan. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam bagian ini kita memahami, enggak, Allah mengizinkan itu terjadi supaya pekerjaannya akan dinyatakan dalam hidup orang ini. Allah tidak membutuhkan keperkasaan atau keterampilan manusia demi menggenapkan rancangannya seperti kepada orang buta sejak lahir. Allah dalam rancangannya akan menyatakan pekerjaannya bagi orang yang buta sejak lahir. Jadi kalau ada setiap orang yang mengalami sakit, saya ingin mengatakan bahwa saya juga mengalami sakit. Ya, setiap orang pasti ada sakitnya, betul? Ya, nggak usah ngaku lah. Sakit kan tuh di sini Pak, nggak usah gitu ya. Pasti dalam diri setiap orang ada yang namanya benih sakit, betul? Ya. Bisa dibuktikan. Aduh, pusing kepala. Nah itu kan sakit, pusing kepala, betul nggak? Habis makan enak, kekenyangan, aduh sakit itu sakit Bapak Ibu. Itu sakit, padahal habis makan enak tuh. Habis kenyang, kok bisa sakit ya? Aduh sakit perut saya, gitu ya. Makan bakso, apa bijinya segini ya, gitu ya. Aduh kenyang, sakit perut saya, gitu ya. Itu juga sakit. Jadi kalau saya bisa mengatakan semua orang sakit. Tetapi mari kita akan belajar untuk memahami bahwa rancangan Allah itu baik bagi setiap orang yang sakit. Amin. Sehingga orang yang mengalami sakit, kita bisa mengatakan gak apa-apa kalau Tuhan izinkan aku sakit, karena rancangannya indah bagiku. Amin. Haleluya. Rasul Paulus pun bersaksi waktu dia menyebutkan ada duri dalam dagingnya, ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Paulus mengalami sakit yang sering kambuh, ya. Dan kadang-kadang itu menghalangi aktivitasnya. Betul juga ya. Kadang-kadang kalau kita mengalami sakit, aktivitas kita harus berhenti, betul enggak? Ya, saya pernah baru-baru ini mengalami sakit, ya. Dan saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya. Amin. Ya, saya harus pergi ke dokter spesialis THT, ya. Saya 3 malam itu tidak bisa mendengar dengan baik. Rupa-rupanya gendang pendengar telinga saya itu sudah lubang, ya. Dan saya bersaksi kepada salah seorang bapak, kemungkinan saya akan pakai kapas, ya, menutupi, karena saya kalau dengar suara yang kenceng itu sudah seperti ditendang begitu kira-kira, ya. Dan kalau ada orang ngomong di telinga saya sebelah kiri, itu nggak bisa dengar, ya. Jadi saya harus balikkan telinga kanan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Sama seperti Paulus, dia punya keyakinan yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam sisa, di dalam kesukaran, di dalam kepanean dan kesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sedang menegaskan bahwa sekalipun aku lemah, badanku lemah, tapi imanku kuat. Sekalipun aku harus mengalami sakit, tetapi aku kuat untuk berharap, karena rancangan Allah bagiku masih bisa dinyatakan. Amin. Ini oleh karena itu jangan pernah menyesal tentang apapun dalam hidup kita, karena semuanya adalah rancangan Allah. Saya melihat bolak-balik, saya membaca orang buta yang sejak lahir tidak ada perkataan menyesal sekalipun. Paulus yang tadi saya bacakan, saya membaca dengan lengkap riwayat hidupnya dalam 1 Korintus, 2 Korintus, tidak ada pernah ngomong dia menyesal tentang sakitnya, menyesal tentang apapun juga yang dialaminya. Saya ingin belajar dari mereka juga bahwa saya tidak pernah menyesal tentang apapun yang saya alami dalam hidup ini. Kenapa saya harus lahir di keluarga yang miskin? Nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada penyesalan. Kenapa saya harus dilahirkan
ya, ada di tengah suku ini, nggak boleh ada penyesalan. Ya, kenapa saya harus punya pekerjaan yang seperti ini? Kenapa saya hanya punya pendidikan yang seperti ini? Kenapa rumah saya kok ada di belakang sekali, jauh sekali dari orang-orang? Waduh, orang-orang rumahnya padat, saya sepi sendiri. Jangan pernah ada penyesalan, amin. Ya, jangan pernah ada penyesalan. Ya, karena Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan gak pernah salah waktu merancangkan sesuatu bagi saya dan saudara. Saya gak pernah menyesal kalau kulit saya hitam, Bapak Ibu Saudara. Betul. Ya, betul. Walaupun kadang-kadang ada kata penghiburan, hitam-hitam tapi manis, banyak yang tunggu. Apa itu? Kereta api. Tapi kereta api sekarang gak hitam lagi. Putih warnanya ya. KRL itu putih, betul nggak? Nggak ada kereta api hitam kan? Betul nggak? Ya. Tapi saya nggak pernah menyesal. Ya. Saya nggak pernah menyesal dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Saya nggak pernah menyesal saya dilahirkan. Saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan seperti ini dan sebagainya. Ini menjadi satu bagian bagi saya saudara. Karena pada waktu kita menyesal, kita sedang membuat sebuah barrier, kita sedang membuat sebuah halangan di mana kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita. Waktu kita menyesal, kita berarti sedang membatasi kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Waktu kita menyesal, berarti kita sedang menyumbat pintu itu supaya perkara-perkara ajaib Tuhan bisa dilakukan. Kenapa? Karena menyesal itu sama juga dengan mengurangi iman kita kepada Tuhan. Menyesal berarti kita ragu-ragu, apa ya, apa enggak. Ya, tapi kalau orang tidak pernah menyesal, kita bisa melihat bahwa ini menjadi sebuah dorongan pelajaran buat kita. Jangan pernah menghakimi orang lain, sebab perancangan Allah baik bagi semua orang. Murid-murid nggak belajar dengan baik, guru, rabi, ini orang tuanya yang berdosa atau orang ini sehingga dia buta. Bayangin aja. Itu sebetulnya sepertinya bagus ya, tanya ya. Tapi itu sebenarnya menghakimi itu. Dan memang pemahaman dalam zaman itu kalau orang sakit itu berdosa. Sehingga kita ingat itu. Waktu Ayub, betul nggak? Ya, teman sahabat-sahabatnya baik itu. Tapi mereka adalah penghibur-penghibur siaran. Tahu penghibur siaran? Ya. Itu menjatuhkan, menghakimi. Udah yuk, kamu itu bertobat. Itu gara-gara kamu itu melanggar perintah Allah, itu kamu sakit begitu, begitu ya. Ya. Jadi ini menjadi sebuah persoalan yang memberikan pelajaran positif buat kita. Jangan pernah menghakimi orang lain sebab perancangan Allah baik bagi semua orang. Amin. Waktu kita melihat saudara kita sedang jatuh, gagal, gak usah lihat kegagalannya, tapi lihat potensi orang ini bisa bangkit kembali, pulih kembali, dan luar biasa dia tetap setia percaya kepada Tuhan. Amin. Waktu lihat seorang bangkrut dari pekerjaannya, dari dagangannya, jangan kita lihat, oh gara-gara dia nggak jujur waktu dagang. Jangan. Ya, kita harus melihat bagaimana orang itu bisa bangkit kembali dan beriman dan berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberkati dagangnya. Amin. Jangan pernah menghakimi, karena penghakiman itu bukan hak kita. Sekalipun hakim tunggal, hakim dari segala hakim adalah Allah, tetapi Dia yang datang di dalam Yesus Kristus, kita bisa lihat waktu berjumpa dengan orang buta ini, enggak, Tuhan bilang bukan, dia bukan orang tuanya berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Wah, ini luar biasa. Mari kita akan mengubah cara pandang kita kepada setiap orang. Mari kita melihat semua orang itu positif. Amin. Mari kita melihat cara pandang kita, melihat setiap orang ini adalah orang yang layak diberkati Tuhan. Ibu pasti berhasil. Ibu pasti berbahagia. Bapak pasti sehat. Amin. Haleluya.
Ya, inilah yang menjadi satu hal yang baik. Dan kita harus ingat apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tuhan kita dahsyat, Allah kita perkasa. Segala cara Dia bisa lakukan untuk menyatakan rancangannya bagi setiap orang. Seperti orang yang buta sejak lahir, nggak pernah tahu kalau Tuhan harus meludah ke tanah, lalu mengaduk ludah gitu di tanah, lalu mengolesnya di matanya. Ya, ini cara yang kreatif, yang tidak pernah diduga. Karena Tuhan bisa menggunakan semua piranti, alat, sarana supaya rancangannya digenapi dalam setiap orang. Mari kita akan melihat bagaimana rancangan Allah yang terbaik bagi kita itu bisa dinyatakan. Sehingga kita bisa berdoa, Tuhan berkatilah aku. Aku percaya Engkau bisa memberkati aku dengan melalui banyak pintu. Amin. Sehingga waktu berdoa, pintu-pintu dari Tuhan dibukakan dan berkat-berkat Tuhan datang kepadaku. Sehingga saudara bisa bersaksi, nggak disangka ya, kok ada orang tolong padahal nggak kenal saya. Itu namanya cara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Apakah pernah menyangka waktu menjadi seorang supir ojol, ya, ojek online, ya, driver online apa ya singkatannya ya? Bukan dodol, sudah pasti bukan ya. Nah, gitu ya. Nah, nggak menyangka ada seorang encim nenek yang sudah usia lalu naik, tolong anterin saya. Ya, tarifnya itu hanya 15.000. Nggak disangka waktu turun, ya, lalu dia kasih lembaran warna merah. Loh, omah ini kelebihan. Enggak, itu buat Bapak, berkat Tuhan. Tuh, bayangin. Ya. Jadi Tuhan bisa menggenapi rancangannya dalam kehidupan saya dan saudara melalui berbagai cara yang diperkenankan olehnya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan dan percaya apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan menyediakan bagiku. Percaya katakan amin. Haleluya. Coba bilang dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan suami istrinya, Tuhan menyediakan bagimu. Haleluya. Sehingga kalau suami istri ya mengatakan Tuhan menyediakan bagimu, berarti harus ingat ya, maaf ya istri-istri, bukan suamimu yang menyediakan bagimu. Maaf suami-suami, bukan istrimu yang menyediakan bagimu. Amin. Tuhan menyediakan bagimu. Amin. Ini bukan pembelaan Pak Eko sebagai suami lo ya, bukan. Ya, tapi jelas firman Tuhan menyediakan bagimu. Amin. Memang acap kali bisa melalui suami, bisa melalui istri, tapi enggak selalu. Yang jelas yang selalu adalah Tuhan yang menyediakan. Sehingga kalau istri punya kebutuhan, mohon maaf ini istri-istri, ibu-ibu yang cantik, waser apa itu? Wanita serba guna, saya harap ya serba guna dan tahan lama. Ya, jangan menuntut suamimu terus menerus. Amin. Amin. Ingat, memang Tuhan yang menyediakan bagi, tapi kadang-kadang juga melalui papa. Suami jangan terus menerus menuntut istrimu, ya.
Tetapi bolehlah suami bilang, memang mah Tuhan yang menyediakan bagimu. Tapi kali ini juga kau yang menyediakan. Amin. Jadi harus seimbang. Amin. Kenapa sih? Aku kan butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jangan saling menuntut. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, koko kepada adik, adik kepada abang, tante kepada paman dan sebagainya. Jangan. Tuhan yang menyediakan karena rancangan Allah, rancangan terbaik bagi kita. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus hidup dalam rancangan Allah yang terbaik bagi kita. Seperti Paulus mengatakan Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita berjumpa dengan seorang yang bernama Fanny Crosby, yang nama lengkapnya adalah Francis Jane Crosby, yang lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada 12 Februari 1915. Itu ini kira-kira 95 tahun ya. Ya, orang yang diberkati luar biasa. Fanny Crosby dikenal di Amerika sebagai seorang pencipta lagu, seorang dosen musik. Memang mengalami keterbatasan, padahal dia dilahirkan dalam keadaan sehat. Bayi yang mungil, yang cantik, luar biasa. Ini temannya Selin ya. Jadi tetapi memang dia lahir di dalam keluarga yang miskin. Pada waktu mengalami sakit panas, ya, lalu dia membawanya ke dokter. Ya, itu usia 6 minggu, tetapi memang situasi kurang baik, ya, dapat dokternya kurang baik juga sehingga ada malpraktek. Ya, justru gara-gara berobat itu dia mengalami gangguan di saraf matanya. Sejak hari itu, ya, itu berlanjut sehingga akhirnya dia tidak bisa melihat. Tetapi Fanny Crosby adalah orang yang sangat tangguh, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyesal ya keberadaan hidupnya. Akhirnya dia menjadi seorang pemudi yang tetap bersukacita, ceria, menggapai. Dan suatu kali dia berjumpa dengan sebuah keluarga yang mengadopsinya sampai dia masuk di sebuah universitas, dan universitas ini memang khusus pendidikan bagi orang-orang yang buta. Dan kita bisa melihat karirnya. Fanny Crosby pencipta salah satu lirik lagu Blessed Assurance. Kalau di antara Bapak Ibu yang sejaman dengan saya, terjemahan dari lagu ini adalah Ku Berbahagia, ya, dalam versi bahasa Indonesia. Dan luar biasa, ya. Walaupun dia pernah memasuki rumah tangga, ya, bersama-sama dengan seorang laki-laki namanya Alex, tetapi memang dia juga buta juga, lalu melahirkan seorang anak bayi, dan bayinya waktu setelah lahir meninggal dunia, tetapi tidak menyesal hidupnya. Dia tetap terus berkarya bagi Tuhan, dia tetap beraktivitas mengajar. Lalu kita bisa melihat di akhir hidupnya, di usia 95 tahun, dia menulis 8.000 himne, lirik lagu gereja. Wah, luar biasa ya. Orang-orang Amerika sangat menghormati Fanny Crosby. Mari kita belajar bukan hanya dari orang buta yang sejak lahir, dari Paulus, dari Fanny Crosby. Ya, mari kita nggak boleh menggunakan ukuran kita, ya, membanding-bandingkan. Kok dibanding-bandingkan? Kenapa? Karena rancangan Allah itu terbaik bagi kita semua. Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersamanya, menggenapi rancangannya atas hidup kita. Mari kita bersepakat dengan Tuhan dan mulai berjalan bersamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, saya mengundang dengan kasih hormat kita berdiri bersama-sama. Mari kita sekali lagi merenungkan firman Allah pada hari ini, bahwa kita belajar tentang seorang yang buta sejak lahirnya, dan dia percaya bahwa rancangan Allah yang terbaik telah digenapi dalam hidupnya. Berjumpa dengan Tuhan, dia nggak pernah menyesal akan hidupnya, tidak pernah menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, dan dia bisa menikmati rancangan Allah yang terbaik. Pekerjaan-pekerjaan ajaib dari Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Waktu kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apakah ada di antara saudara yang sedang dalam posisi seperti orang yang buta sejak lahir? Engkau sedang membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit secara jasmani, kiranya sakitmu tidak akan menghalangi dirimu tetap berharap kepada Tuhan. Kiranya sakitmu secara jasmani tidak mengurangi imanmu untuk melihat rancangan-rancangan Allah yang terbaik yang akan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau ada yang sakit secara rohani, mungkin hatimu masih memendam kekecewaan, mungkin hatimu masih merasakan sakit seperti luka batin yang luar biasa, mungkin masih memendam amarah, mungkin tidak bisa melupakan bagaimana kesalahan orang lain yang melukai hatimu, mungkin engkau masih memendam sesuatu hal kepahitan yang kau rasakan dalam hubungan dengan orang lain. Tapi hari ini engkau berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menghakimi, tidak pernah menyalahkan dirimu, bukan karena dosamu, tetapi supaya pekerjaannya yang ajaib dinyatakan dalam hidupan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan buka hati supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Karena ini sarana Allah menggenapi rancangannya yang terbaik bagi kita. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berapa banyak cerita saudara yang meyakini apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan menyediakan bagimu. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai imanmu kepada Tuhan. Yang kedua, berapa banyak dari saudara yang dalam posisi mirip seperti orang buta sejak lahirnya. Engkau merindukan bagaimana pekerjaan yang ajaib dari Tuhan menjadi sarana untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saudara. Kau boleh angkat tangan. Oh, terima kasih. Haleluya, terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat Tuhan, baik ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Percaya Tuhan akan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Memang kami tidak sekedar mencari berkat,
tapi kami mencari sumber berkat yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, yang menyediakan rancangan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa hari ini, mengimani bahwa apa yang tidak pernah kami lihat dan pikirkan, Tuhan menyediakan bagi kami. Kami mengimaninya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap anak-anak Tuhan yang punya banyak kebutuhan, di melangkah di tahun 2023 ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau di antara hamba-hambamu anakmu Tuhan yang dengan jujur mengakui hari ini dalam posisi yang mirip seperti orang buta yang sejak lahirnya, atau yang merindukan pekerjaan ajaib dari Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, hamba berdoa dalam nama Yesus, dinyatakan baptisan dari Allah dalam Yesus Kristus dalam hidupannya. Terima kasih. Pergumulan apapun, kesulitan apapun, kekurangan apapun, sakit apapun, dalam nama Yesus dinyatakan pekerjaan ajaib dari Tuhan, dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Genapi rancangan-Mu dalam hidup kami. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Rancangan-Mu adalah hari depan yang baru harapan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah anak-anak. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Apa yang terbaik bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban
mujizat-Mu terjadi atas keluarga kami masing-masing, Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang terus berharap kepada Allah. Berkati Tuhan setiap pergumulan hidup kami. Dan juga Tuhan memberkati Bapak Kepala Sidang kami, Pak Eko Tuhan. Dalam hidupnya boleh juga mencerminkan kasih Allah dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Engkau berikan buat kami mau memberikannya buat Engkau. Untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami yang hari ini akan memberikan persepuluhan. Kami yang hari ini akan memberikan persembahan sulung. Kami yang hari ini akan memberikan persembahan syukur Tuhan. Tuhan memberkati apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami mau memberi juga dengan sukacita. Karena Allah terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani persembahan bisa maju ke depan dan menyediakan persembahan untuk hari ini. Ya. Sebelum persembahan diedarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapkan selamat datang kembali dalam ibadah raya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum hadir di ibadah raya minggu lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tema gereja kita sepanjang tahun 2023 adalah tahun penuh berkat, disertai dengan komitmen semakin setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita mempercayai bahwa di tahun ini kita semakin banyak lagi doa-doa kita kepada Tuhan dan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Dan saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan doa dan ibadah. Ya, jadi kalau bekerja, berdagang, berbisnis itu juga ibadah. Amin. Jadi skop pemahaman ibadah kita nggak sempit, nggak hanya di ruang gereja saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan kita sepekan Selasa sampai dengan Kamis tanggal 10 sampai 12 Januari 2023, komunitas stok memang belum dilaksanakan, masih dalam evaluasi. Namun komunikasi pastoral mulai dilaksanakan dan minggu ini saya dengan Ibu Gembala juga sudah mulai berkunjung di beberapa keluarga jemaat untuk meneguhkan iman, mendoakan dan sebagainya. Lalu hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 jam 7 malam kita ada doa bersama. Ya, ini dalam rangka doa puasa nasional GJA. Saya ingat ini bukan hanya seluruh Indonesia tapi seluruh dunia sekalian ya. Jadi GJA adalah organisasi yang terbesar kedua kalau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk organisasi Kristen Protestan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kita harus bersyukur mengenai hal itu ya. Lalu hari Sabtu 14 Januari 2023 itu ada fellowship tunas remaja bergabung dengan doa bersama ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu 15 Januari 2023 ibadah 1 dan 2 itu akan diisi dengan celebration of prayer, perayaan doa nasional, dan ini juga adalah perayaan doa seluruh dunia GSCO sekalian ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang tahu hal ini ya. Rupanya saya melihat perkembangan banyak gereja setempat, gereja lokal nggak ngerti seperti ini ya. Saya terus terhubung dengan update apa yang dilakukan oleh gereja di dunia sekalian ya. Jadi ini merupakan bulan Januari ini adalah bulan doa sebenarnya, bulan doa. Oleh karena itu mari kita perbanyak doa ya. Kalau tahun 2022 kurang doa ya, doa paginya lupa. Kalau ada yang doa makannya lupa, saya pikir kebangetan ya. Tapi kalau doa pagi habis bangun tidur doa kadang-kadang lupa gitu ya. Ya, tahun 2023 mari kita belajar untuk bangkit kembali semangat lagi. Amin. Haleluya. Ya, seperti itu.
Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang melayani minggu depan, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di wadah jemaat seperti pengkhotbah Ibu Pendeta Eliana, lalu WL-nya itu adalah Ibu Aven Boru Haryanja, singernya Saudara Yudea, Saudari Kelsey, pemusik Saudara Yuda, Saudara Woyo, Saudara Andi, Bro Stefanus dan Saudara Esa, ya. Penerima tamu Bapak Masdar, Ibu Herlina, sistem dan fasilitas listrik dan sebagainya Bapak Asep dan Bapak Afin, LCD operator Saudari Tabita, kolektan Ibu Lis Kumarsi, Ibu Taningsi, doa syukur Bapak Rusdi, doa berkat Gembala Sidang, Staff Manager Saudari Kesia. Ibadah kedua pengkhotbah Pendeta Ariana, pujian Ibu Aven Boru Haryanja, lalu singer Saudara Yuda, Saudara Kelsey, pemusik Saudara Yuda, Woyo, Saudara Andri, Bro Stefanus, dan Saudara Esa, penerima tamu, terus remaja, sistem fasilitas Bapak Ali, LCD operator Saudari Stefani, kolektor Saudari Kesia dan Saudari Lydia, Sis Lydia, doa berkat Gembala Sidang, Set Manager Saudari Tabita. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan melakukan doa puasa nasional kita dari Jumat dan Sabtu tanggal 13 Januari 2023. Seraya kita menaikkan doa, mau doa pribadi boleh, doa keluarga bagus, lalu kita tutup dengan doa bersama di gereja, baik hari Jumat maupun hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa juga mengutarakan pergumulan kita di tengah-tengah puasa dan doa puasa itu, Bapak sekalian ya. Jadi bagaimana caranya? Pak Gembala, puasa orang Kristen itu berbeda. Jadi yang terpenting adalah hati kita, ya. Jadi kita tidak dibatasi, tidak diatur dengan masalah puasa jasmani saja. Jadi kalau di antara Bapak Ibu, saya mau puasa malam aja dah, boleh, silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan mengalami berkat Tuhan luar biasa waktu puasa malam. Kenapa? Bagi orang-orang yang biasa makan malam itu akan terberkati. Seperti saya Bapak sekalian, saya 10 tahun lalu biasa makan jam 12 malam, jam 1 pagi itu biasa. Tapi waktu saya belajar puasa malam, wah luar biasa. Awalnya beras sekali Bapak sekalian. Betul, karena biasa makan malam kan. Ya, jadi namanya makan malam jam 12 betul gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan tolong dan berhasil Bapak sekalian. Ya, ini bisa puasa pagi sampai misalnya puasanya Bapak Ibu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi nggak apa-apa kuatnya ya. Berarti puasa nggak sarapan nggak apa-apa misalnya ya. Seperti itu, atau puasa dari jam 10 sampai jam 1 siang nggak apa-apa, berarti puasa nggak makan siang nggak apa-apa. Oh saya nggak puasa makan ayam goreng, silakan ya, karena ada orang setiap hari maunya ayam goreng gitu ya, bisa begitu ya. Seperti dulu anak saya yang pertama setiap hari makannya ayam goreng ya. Setelah diajar mengenai puasa itu bisa juga Bapak Ibu sekarang bisa makan tempe goreng ya, Bapak Ibu sudah sebagainya ya. Jadi silakan. Oh saya nggak mau puasa daging, ya, silakan aja usahanya seperti itu ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau melanjutkan puasanya 3 hari sampai hari Minggu, bagus juga ya. Itu berarti luar biasa. Kenapa hari Minggu biasanya kan habis ibadah makan Bapak Ibu puasa sendiri, oh berarti hebat ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, dan pasti Tuhan berkati. Nah di dalam perayaan doa bersama, Seven of Prayer dalam ibadah minggu depan Bapak sekalian nanti akan diatur dengan baik oleh gereja Bapak sekalian, sehingga ada pujian penyembahan yang lebih banyak dan doa kepada Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita doakan untuk negara kita doakan untuk gereja kita doakan buat jemaat ya, orang bergumul khusus tentunya oleh karena kita masih live streaming. Kalau ibadah Sabtu maka tentunya doa-doa yang secara umum yang akan disampaikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita akan terus bersukacita dan menikmati berkat Tuhan ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita
Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa syukur kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sudah 1 minggu ini kami melewati tahun baru 2023 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, semua kami diberkati Tuhan. Baik anak-anak, orang tua, remaja, pemuda, Bapak Ibu semuanya, lansia, Tuhan telah tolong kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan telah memberkati kami sepanjang 2022. Dan kami memohon, kami serahkan kehidupan kami semua di tahun 2023 ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan kami semua Tuhan. Baik kami yang sebagai karyawan sebuah perusahaan, baik yang berwira swasta, baik yang sebagai guru pengajar, baik yang sebagai dosen. Semua pekerjaan kami Tuhan memberkati. Bahkan jika ada Tuhan yang mempergumulkan suatu pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah kami semua jemaat Tuhan GSCA Citra Raya ini Bapa. Seluruh jemaatnya Engkau berkati Bapa. Kami percaya kami akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Bapa, terkhusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Gembala Sidang kami. Tuhan berkati keluarga beliau Tuhan. Berkati anak-anak, berkati pelayanan. Apapun yang dilakukan dalam pelayanan, di mana saja beliau melayani Tuhan, Tuhan memberkati ya Bapak. Demikian juga seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Mulai dari anak-anak hingga lansia, Tuhan memberkati kami semua. Berkati juga Tangerang ini Tuhan, Banten, Tuhan memberkati. Berkati seluruh gereja Tuhan yang ada di Banten ini Tuhan. Dan kami juga berdoa, seluruh Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. 37 provinsi yang ada, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja denominasi apa saja, Tuhan memberkati. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Sidang jemaat Allah, kasih Tuhan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini ya Tuhan. Datangkan kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya.